Oke, Bapak Ibu sekalian, ya jadi yang akan kita pelajari siang ini adalah memahami filosofi metode penelitian kualitatif. Jadi ini esensinya adalah metode bagaimana penelitian kualitatif itu, bagaimana pelaksanaannya. Sekaligus akan Bapak Ibu bisa membedakan antara penelitian-penelitian kualitatif dengan kuantitatif, ya, dan juga prosesnya, ya, bagaimana proses penelitian kualitatif itu aja, tapi secara gambaran umum yang akan kita bahas, ya. Jadi target pengetahuan yang Bapak Ibu akan dapatkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi dalam riset penelitian kualitatif itu esensi yang harus ada itu adalah hasil penelitiannya yang berupa artikel yang dipublikasikan, ya, baik yang akan ditulis dalam tesis Bapak Ibu sekalian, itu harus memiliki kaidah ilmiah, ya, atau scientific. Ya, kaidah ilmiah inilah yang akan kita fokuskan apa saja, ya. Jadi Bapak Ibu nanti membuat tesis itu harus memiliki aspek-aspek atau kaidah ilmiah. Itu ada 3, ya. Jadi yang pertama, di dalam karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu buat di sini harus ada apa yang disebut dengan ontologi, ya. Ontologi di sini maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian harus bisa menjelaskan tentang realitas permasalahan, atau kita bilang dalam bahasa Inggris ini, saya tulis ini, what is the form and nature of reality. Yang paling penting ini di bab 1 nanti Bapak Ibu bisa menulis di latar belakangnya itu permasalahan yang ada, ya, apa yang bisa kita ketahui dari penelitian yang akan diangkat. Karena esensi dari penelitian kualitatif adalah understanding, ya, atau pemahaman, bukan mencari solusi. Ingat, saya garis bawahi bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami, ya, kenapa suatu peristiwa atau permasalahan itu terjadi dan bagaimana peristiwa atau permasalahan itu terjadi, ya. Jadi kata kunci dalam penelitian kualitatif adalah kenapa atau why, dan how, bagaimana itu terjadi. Sehingga ketika kita eksplorasi lebih banyak dengan WH question, why, when, where, how much, how many, itu akan memiliki pemahaman, oh begini kejadiannya. Sehingga Bapak Ibu wajib sifatnya, ya, nanti menuliskan permasalahan, what is real, ya. Jadi kata kuncinya adalah what is real. Disinilah di latar belakang Bapak Ibu tidak usah bertele-tele, ya, membuat tesis misalnya diawali dengan Indonesia, diawali dengan dunia dulu, nggak usah. Jadi cukup bilang permasalahan yang terjadi di tempat Bapak Ibu penelitian, ya, apapun skopnya, ya, apakah hotel, ya, ataukah destinasi, ataukah perbankan, ya, ataukah perusahaan tertentu, ya. Jadi cukup ungkapkan permasalahan yang terjadi, realitas yang terjadi di sana itu, gitu, ya. Jadi jangan menulis yang aneh-aneh ininya di dalam latar belakang itu. Oke, jadi what is real? Ya, Bapak Ibu harus menceritakan fakta permasalahan yang terjadi. Nah, apa yang disebut ontologi juga what the study of being, ya. Jadi study tentang kemanusiaan, ya, bagaimana, what kind of what we are investigating, apa yang bisa kita teliti, skupnya, ya. What itu maksudnya skupnya, ya, apakah dunia, apakah negara, ataukah provinsi, ataukah kabupaten, ataukah perusahaan, ya. What world,
Ya, jadi skopnya apa? Gitu ya. Dan harus memahami struktur yang terjadi. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Ya, kalau misalnya dari gambar ini, ya kira-kira bisa nggak menceritakan dalam satu paragraf? Ya, siapa mereka, di mana mereka, kenapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana kok mereka bisa ada di sana. Gitu. Itu cara salah satu mengungkap ontologi atau permasalahan yang akan diangkat dalam tesis Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena sekali lagi tesis adalah persyaratan untuk mendapatkan gelar magister manajemen. Ya. Bapak Ibu sekalian kan calon-calon magister ini. Jadi jangan sampai mengungkapkan permasalahan yang dikaji tidak bisa. Ya. Nanti saya sebagai dosennya malu nanti. Ya, siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Kira-kira apa ini? Jadi Pak, kayaknya slide-nya belum dipresentasikan Belum. Pak. Oke. Lalu ya. Oke, sekarang bisa ada? Oke, Dulu. sudah Bapak. Terima kasih. Ya saya ini online-nya dari Sumatera ya, dari Lampung ini ya. Jadi mungkin karena sinyalnya ini bermasalah. Oke, oke, oke. Ya, silakan siapa yang bisa menceritakan ini untuk mengungkap permasalahan. Ini contoh dulu. Ya, silakan. Siapa bisa? Yang bisa boleh langsung ceritakan, tunjuk ini, sebutkan namanya. Ya, siapa yang bisa? Kira-kira tentang apa? Saya coba Pak ya. Oke, 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 oke. Ya, Pak Teti. Ya, Pak Teti udah hafal suaranya. Ini kayaknya mahasiswa Untrim S1 atau S2 yang sedang melakukan apa ya? Mungkin sesudah kuliah bersama, terus setelah itu tempatnya ini kayaknya di restoran, kayak di mana nih? Dan ini pada saat corona kayaknya, makanya semua pakai masker Pak. Ini penilaian saya sementara Iya? sampai di situ Pak. Oke, oke, oke. Terus kenapa kira-kira mereka memakai masker? Mungkin karena supaya tidak menyebarkan virus corona nih Pak ya. Oke. Ya terus kalau lihat dari gayanya gimana kira-kira? Dari mana Bapak tahu kok mahasiswa itu? Karena ini pengalaman saya gitu Pak, waktu Oh gitu? kami online bersama. Karena gitu. Jadi saya Iya. lihat dari perspektifnya saya nih Pak. Iya, kalau gayanya gaya berfotonya gimana? Gaya fotonya kayak ABG semua nih Pak. Wih, keren ya. Ini orang gede nih. Itu gaya yang biasa kita gunakan lambang Untrim itu Pak. Oh, lambang Ada Untrim ya. Oke. Ya, semua setuju ininya lambang Untrim kenapa kok bedanya gaya-gaya kira-kira? Kalau saya tanya. Apa yang Kan bisa kompeten semua nih. disimpulkan? Apa yang bisa disimpulkan dari gaya ini, Bapak Ibu tarik? Semua kompeten dan lulusannya keren ini Pak, kalau mikir. Enggak, dari gaya foto ini jangan di slogannya ya. Ya, kalau saya melihat ini tidak ada kesepakatan ya. Jadi di antara para mahasiswa ini gayanya ada yang excellent entrepreneur, ada yang mengepalkan tangan ya, salam tangguh. Ya, ada yang bergaya modis ya, pose itu ya. Nah, inilah penelitian kualitatif ya. Jadi what you see really depend where you stand.
Jadi apa yang di Bapak Ibu tulis nanti ya akan berbeda pendapatnya bisa jadi dengan pembimbingnya gitu ya. Ini untuk menulisnya. Ya, jadi what you see really depend where you stand. Sama dengan permasalahan ya, kalau seseorang menganggap masih wajar-wajar, tapi seseorang bisa jadi sudah keterlaluan. Disinilah yang Bapak Ibu akan lihat sejauh mana bisa menjelaskan tentang ini. Nah, ini contoh kedua saya kasih, ya. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi kalau saya ungkapkan? Penelitian kualitatif itu gampang sekali. Ada gambar, ada event gitu, udah jadi satu judul gitu ya. Ya kalau yang ini kira-kira kenapa? Apa yang terjadi? Siapa mereka, di mana, kapan, apa yang lakukan dan kenapa? Izin coba saya Ya, jawab silakan. ya Pak. Jadi dari gambar yang saya lihat itu who-nya untuk siapanya itu yang terlibat ada seorang polisi, anggota polisi, kemudian ada seorang WNA seperti itu dari segi penampilannya. Kemudian where itu di mana terjadinya, saya kurang tahu ini daerahnya di mana, tapi yang jelas di jalan ini ya, itu aja ya, di pinggir jalan ya. Oke. Cukup di jalan itu. Kemudian kapannya juga saya kurang paham ini kapan, tapi sepertinya suasananya ini pagi atau siang atau malam kira-kira ini. Siang hari ini ya, Pak, karena sudah ya. Kemudian apa yang terjadi kemungkinan besar polisi ini sedang menindak atau menegur dari WNA ini sendiri. Kenapa dilakukan peneguran itu? Karena seperti yang terlihat WNA yang bersangkutan itu tidak menggunakan atribut berkendara yang lengkap. Jadi tidak menggunakan helm, pun juga yang bersangkutan itu WNA-nya bahkan tidak menggunakan pakaian yang lengkap, jadi tidak menggunakan baju sehingga ya untuk aturan lalu lintas pakaian nggak diatur ini, walaupun nggak pakai baju nggak apa-apa sih, nggak ditilang ya. Mungkin karena helmnya ya. Helmnya yang paling. Ibu melihat yang marah siapa ini kira-kira? Kalau dari ekspresi WNA-nya saya tidak bisa melihat nih Pak, tapi dari ekspresi polisinya mungkin bisa dibilang ekspresinya cukup tegas, tapi kemungkinan besar juga bisa biasanya yang kita lihat-lihat di berita juga kalau dikorelasikan sepertinya WNA-nya juga marah ya Pak karena merasa kenapa saya harus ditilang dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Pak persepsi saya. Oke, ya jadi ada case seperti ini. Ya, bagus saya kira Ibu sudah menjawab dengan baik ya. Jadi bisa menceritakan sehingga apa yang bisa kita lakukan dari ini kita paham. Apakah kita harus menyalahkan orang asingnya, wisatawannya? Tidak juga, karena bisa jadi wisatawan di sini tahu bahwa polisi kita longgar, ya, atau tahu bahwa banyak orang lokal juga tidak pakai helm sehingga mereka ikut-ikutan, bisa jadi gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat polisi tegas, yang beliau itu menegakkan aturan, karena mungkin dalam peraturannya bahwa pengendara harus menggunakan helm. Sehingga disinilah yang kita eksplorasi. Apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka itu. Itulah penelitian kualitatif ya. Jadi biar paham, bukan untuk mencari solusi gimana biar wisatawan asing tertib berkendara, itu bukan itu tujuannya. Jadi kita ingin mengetahui perspektif polisi itu bagaimana, perspektif wisatawan itu bagaimana. Kok bisa itu terjadi? Kita belum memeriksa kelengkapan surat-surat motor, plat kendaraan yang seperti sekarang yang banyak di Bali yang sengaja dilepas plat kendaraannya sehingga tidak kelihatan gitu ya. Itu kan problema yang sering muncul di sosial media. Oke. Ini yang terakhir ontologi contohnya ya. Siapa yang bisa satu lagi mungkin memberikan penjelasan, boleh. Izin Bapak. Ya silakan Bu Nyaman. Ini saya lihat seorang warga negara asing. Where di sini tempat ibadah agama Hindu Pak. Ya langsung diceritakannya dalam paragraf, jangan disebutkan where-nya. Oh gitu ya, seorang warga negara yang sedang melakukan seperti doa Pak. Oke. Gitu. Di sini warga negaranya menghargai adat istiadat agama Hindu saya lihat Pak, gitu Pak.
Jadi tidak berpotensi konflik ya antara tuan rumah dalam hal ini Kerama Bali yang beragama Hindu dengan kedatangan mereka ya. Iya, Pak. Ya, jadi mereka kayaknya di welcome ya, diberikan tempat untuk bersembahyang itu ya. Nah, ini juga salah satu bagian dari riset waktu saya mengambil disertasi untuk penyelesaian studi doktor ya. Ternyata memang benar. Ya, tidak ada kesepakatan di antara umat Hindu orang Bali kita itu terhadap wisatawan yang masuk ke dalam pura. Ya, beberapa masyarakat Bali setuju dan welcome wisatawan untuk masuk ke dalam pura dengan ketentuan bahwa mereka mengikuti atribut, udah itu mengikuti ritual ataukah spiritual, apakah yoga ataukah tidak harus bersembahyang ala Hindu, tapi mereka menjalankan kepercayaannya di dalam pura. Itu yang mereka senang. Tapi kalau yang kontra banyak juga saya temukan, ya terutama yang tidak pakai atribut ke pura, udah itu yang lalu lalang di depan pemenda, itu dikomplainkan juga sama pemenda. Itu yang saya dapatkan pelajaran dari riset saya. Ya, jadi wisatawan masuk ke pura itu tidak kita bisa bilang sebagai masalah. Ya, tapi karena saya mewawancarai banyak narasumber dari ahli, masyarakat lokal, pemenda, dan seterusnya, ternyata begitu. Mereka melihat tergantung mereka itu siapa. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari masuknya wisatawan, mereka pro, oh silakan ya, masuk. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan keuntungan atau tidak berkepentingan dengan itu, mereka menolak tentang wisatawan masuk ke pura. Itu dalam penelitian saya. Nah, jadi di mana ontologi itu akan muncul? Ya, itu adalah ketika satu, ontologi itu muncul nanti di bagian latar belakang penelitian. Ya, nanti di latar belakang penelitian sekali lagi Bapak Ibu, ya, yang disebut dengan ontologi itu adalah kemampuan Bapak Ibu sekalian menulis permasalahan ya yang akan diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan muncul di bagian result dan discussion. Ini artinya bahwa apa yang didapat ya atau diperoleh dari pengumpulan data, fakta-fakta ya seperti tadi misalnya ada wisatawan tidak pakai helm, kemudian itu ada wisatawan yang meditasi di pura, misalnya itu salah satu misalnya bukti data kualitatif yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membahas. Jadi pembahasannya itu bisa menggunakan foto selain daripada hasil wawancara, ya rekaman wawancara yang akan prosesnya kita bicarakan yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi tidak ada kata ontologi di dalam tesisnya, tetapi ontologi itu adalah kemampuan ya di sini Bapak Ibu menjelaskan permasalahan. Permasalahan yang dijelaskan ini yang disebut dengan ontologi. Oke. Mudah-mudahan yang pertama ini jelas kira-kira ya apa yang disebut dengan ontologi, di mana ontologi itu muncul. Sudah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, ya, berarti tinggal 2 lagi ya. Yang kedua, ya, sedikit materi saya ya, epistemologi ya. Epistemologi ya itu adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ya, bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ya, saya kasih gambaran dari awal, sering dikasih menguji mendadak di pasca ya, level S2 ya. Kadang-kadang di hari H saya harus menguji dan menyiapkan pertanyaan yang dari tesis Bapak Ibu buat mungkin 6 bulan banyaknya itu, tesisnya tebalnya bisa 200-400 halaman. Harus saya nguji dalam 5 menit harus bisa bertanya.
Ini saya uji dari epistemologinya. Bapak Ibu bagaimana mengetahui konsep yang Bapak Ibu adopsi, ya, terutama yang penelitian kuantitatif biasanya saya mengujinya itu di modelnya. Ya. Dari mana Bapak Ibu tahu, misalnya dalam penelitian kuantitatif ya, misalnya bahwa kepuasan wisatawan itu dipengaruhi dengan kualitas layanan. Teorinya siapa yang Bapak Ibu pakai? Apa bunyi teorinya? Nah, dan seterusnya. Ini yang saya tanya. Ya. Ada epistemologinya nggak tesisnya? Ya. Di situ Bapak Ibu harus mampu menjelaskan teori yang dipakai. Ya, teori yang dipakai. Udah itu alasannya kenapa memilih faktor-faktor itu, ya, terutama yang menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif biasanya yang akan dipakai adalah konsepnya atau teori yang diadopsi dalam penelitian atau dalam pembuatan rumusan masalah itu. Nah, contoh saja, ya, jadi ketika kita sudah mengetahui, ya, sudah kita ada ide, misalnya dalam penelitian kuantitatif ya, bahwa kepuasan wisatawan dipengaruhi oleh kualitas layanan dan kualitas produk misalnya seperti itu. Secara hafalan bisa, tetapi yang kita perlukan di sini adalah referensinya. Dari mana Bapak Ibu tahu itu? Dari buku kah? Atau dari jurnal? Ya, yang kita sarankan adalah dari buku dan jurnal. Ya, jadi jangan dari ChatGPT atau dari Google yang itu. Ya, itu sumbernya tidak benar. Ya. Apalagi nyari referensinya di ChatGPT itu ngawur sekali ininya. Ya. Kadang nama orang, udah itu judul penelitiannya lain dengan yang sebenarnya. Ya. Itu paling sering terjadi kesalahan ya kalau mahasiswa belakangan ini yang sering menggunakan AI ya dengan menggunakan referensi dari ChatGPT ya. Sebagian besar itu mungkin 85% tidak benar citasinya. Nah, jadi sekali lagi bahwa epistemologi ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui ya dan bisa menjelaskan tentang apa yang Bapak Ibu akan ketahui. Ya, contohnya misalnya seperti tadi, ketika menganalisis tentang kepuasan wisatawan, jadi harus mengetahui kepuasan wisatawan itu apa yang menyebabkan. Apakah menggunakan kualitas layanan ya, service ini, ataukah kualitas produk, ataukah yang 7P, price, product, physical evidence, dan seterusnya. Nah, ketika mereka berhubungan, ya ada terkait dengan X1 dengan X2-nya, itu harus diketahui siapa yang mengeluarkan teori. Inilah wajib Bapak Ibu sekalian kalau ya Bapak Ibu nanti menjadi master, ya mendapatkan gelar itu paling tidak skripsinya ada tesisnya tentang apa? Tentang kualitas layanan. Oh, bidang ilmunya apa? Marketing. Atau misalnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Oh, kinerjanya. Terus ilmuannya apa ilmuannya? SDM gitu ya. Jadi harus tahu. Ini jangan sampai jadi mahasiswa yang bodong. Oke, keilmuannya nanti tesisnya sendiri tidak tahu ilmunya termasuk rumpun apa, sehingga penting sekali ya, untuk mengetahui konsep-konsep apa yang dipakai, itu yang paling penting, dan siapa yang sudah menggunakan teori atau teori siapa yang Bapak Ibu adopsi dalam. Ini wajib ya. Tidak hanya ditulis di dalam teks, tetapi nanti harus Bapak Ibu wajib menuliskan di
daftar pustaka atau di referensi. Lalu di mana yang akan muncul epistemologi di sini yang Bapak Ibu buat nanti? Pertama, Bapak Ibu wajib menulis itu di bagian literatur review. Literatur review di sini terkait dengan konsep teori yang Bapak Ibu tulis. Ya, kalau nggak salah di bab 2 apa bab 3 ya. Ininya ya di pedoman penulisan. Jadi wajib Bapak Ibu epistemologinya ini berbasis buku, ya, boleh printed book kalau ada di perpustakaan mungkin, atau boleh juga e-book. Ya, begitu jurnal boleh juga printed maupun printed. Ya, diusahakan kalau nggak salah 10 tahun terakhir. Ya, jadi jangan menggunakan rujukan penelitian yang sudah lama atau kadaluarsa, kecuali yang memang Bapak Ibu harus merujuk ke teori utamanya, ya, pencetus teori pertamanya. Ya, saya beberapa kali yang seperti menulis tentang authenticity gitu ya, kita harus pakai merujuk memang bukunya yang pertama, itu ada saya rujuk tahun 85, tidak masalah, tapi kita harus merujuk membahas dari konsep dasarnya. Ya, karena saya lebih banyak ke penelitiannya di bidang kualitatif, khususnya fenomenologi dengan grounded theory, jadi mau nggak mau harus ya membahas dari awal sekali bagaimana teori itu dicetuskan. Nah, epistemologi juga akan muncul ya terutama di penelitian kualitatif. Ya, di sini akan muncul pada bagian metodologi, ya, khususnya dalam proses penentuan informan. Ya, penentuan informan ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu akan muncul di proses penentuan responden ya, atau orang yang mengisi kuesioner. Nah, kenapa perlu? Ya, karena dalam penelitian kualitatif ya seperti saya sarankan tadi di awal, jangan buat pertanyaan rumusan masalah terlalu banyak ya, cukup 2 saja. Why, kenapa sesuatu itu terjadi, dan how, bagaimana sesuatu itu terjadi. Ya, kalau penelitian kuantitatif mungkin akan ada 15 hipotesis atau 12 hipotesis, itu orang-orang kuantitatif akan lebih banyak rumusan masalahnya. Ya, dari hipotesis kemudian dibuat menjadi rumusan masalah. Tapi di penelitian kualitatif ya cukup 2 saja. Ya, jadi how dengan why. Karena dalam penelitian kualitatif itu peran peneliti dalam memilih informan sangat penting. Ya, jadi ini menentukan dari kualitas jawaban yang akan diberikan. Kalau kuantitatif sangat berbeda. Ya, kuantitatif misalnya yang mengisi kuesioner itu ya, bisa saja orang yang nggak tahu tentang asal-usul kuesioner itu disuruh ngisi asal-asalan aja. Apalagi penelitiannya menggunakan survei dengan Google Form itu ya. Itu entah siapa yang ngisi, entah pernah atau enggak mendapatkan layanan itu, bisa saja mengisi siapa saja, tidak terkontrol. Tapi dalam penelitian kualitatif, peneliti yang mengontrol, kira-kira orang yang saya pilih ini tahu nggak masalah yang akan saya kaji. Jadi jangan pernah sekali-sekali mewawancarai orang yang tidak mengerti dengan permasalahan. Ya, kalau saya dalam penelitian selalu, ya, seperti saya meneliti Mentempeh itu misalnya. Oke, saya ke negara, bertemu dengan Mentempeh, udah itu ngobrol dengan pegawainya, udah itu ngobrol juga tentang konsumen yang pernah makan di sana. Ya, sehingga gampang. Begitu juga ketika meneliti pecalang. Saya ketemu dengan bendesa adat, udah itu saya ketemu dengan pecalangnya, saya ketemu dengan polisi, Kapolsek dan seterusnya di Nusa Dua itu. Jadi biar benar-benar tahu
Inilah epistemologi ya, kemampuan Bapak Ibu memilih narasumber untuk dijadikan data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi jangan cari narasumber yang bisa jawab, oh ya, oh mungkin, oh bisa jadi. Kalau gitu jawabannya, narasumbernya tidak akan pernah dapat. Berarti ujung-ujungnya Bapak Ibu ngarang ya Bapak. Karena penting sekali dalam penelitian kualitatif itu hasil wawancara harus ditranscribe ya, atau diketik menjadi nanti kita detail prosesnya kita akan bicarakan ya. Dari audio kita ketik, dari itu kita ketik, nanti baru kita analisis datanya yang dalam bentuk teks itu. Kalau masih audio. Oke, ya jadi sekali lagi bahwa epistemologi pertama itu adalah bagaimana teori yang dipakai, konsep yang dipakai harus Bapak Ibu tahu, tuliskan, dan wajib mencari dari buku atau jurnal. Yang kedua, epistemologi ini penting dalam pemilihan informan atau narasumber. Saya contohkan ini misalnya. Ini narasumber saya waktu mengerjakan disertasi saya. Kira-kira siapa orang ini? Ada yang tahu kira-kira? Atau tokoh apa kira-kira yang menurut Bapak dari segi gayanya? Mungkin tokoh adat, Pak. Oke, tepat ya Bu ya. Jadi beliau adalah tokoh adat, itu Profesor Windya namanya ya, dosen di UNUN. Dan itu saya tanya banyak tentang hukum adat. Peran desa adat sebenarnya apa sih? Oh, desa adat perannya gini. Awal-awalnya tidak ada kait-mengait dengan pariwisata. Jadi murni untuk kepentingan adat. Mengelola aset adat, melaksanakan kegiatan adat. Tapi beliau bilang, ini dinamis, bahwa seiring masuknya pariwisata, desa adat juga ikut terlibat di dalamnya. Kalau saya kan menulis apa yang mereka sampaikan, argumentasi apa yang mereka sampaikan. Kita tidak bisa memberikan opini atau jawaban sendiri untuk menjawab rumusan masalah. Jadi harus kita berdasarkan narasumber, karena data yang kita peroleh dari hasil wawancara itulah data. Kita harus bicara data ya, dalam ya. Bagus. Ya, jadi beliau adalah tokoh adat. Oke, kalau Bapak ini kira-kira cocok untuk responden apa nih kira-kira? Ini saya kenal Bapak ini. Ya Pak Dedi ya. Oke. Ya, saya Pak Dedi. Oke. Kira-kira saya cocoknya untuk apa ini? Apakah Pak Dedi kalau menelitikan penelitian kualitatif nanti tiba-tiba nyari saya, kira-kira tanya terkait apa kira-kira? Ini kayaknya apa ya? Pemangku kayaknya ini. Pendeta. Pendeta. Aduh. Ya, sulit ya. Iya Pak. Oke, ya Tapi yang penting kan sembahyang itu Pak, yang saya itu sembahyang kepada Tuhan itu. Iya, ya bagaimana menyeimbangkan kegiatan fisik ya, roh jasmani dengan spiritual ya, balance. Ya, sehingga tetap bisa tersenyum seperti Pak Dedi ya. Kalau Pak Dedi ketemu saya pasti senyum duluan ya, baru salaman ya. Dari jauh udah dikasih senyum saya. Wah, ini khas Pak Dedi. Apalagi rambutnya yang ada putih di depan itu ya. Itu dibuat apa memang begitu Pak Dedi ya? Memang dari sananya gitu Pak, itu simbolnya ayam jantan itu sama Pak seperti saya. Oh saya. gitu ya. Makanya saya dari jauh udah pasti, oh ini Pak Dedi pasti kalau udah ada yang putih di depan ya, udah itu sisanya hitam gitu. Makanya saya heran nih Pak Dedi gaya anak muda apa gimana ini? Ya, saya heran. Ya Pak, dari dulu memang terus anak muda Pak, tidak anak-anak aja. Gitu ya. Nah, Pak Dedi harus banyak bergurau soalnya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa bergurau juga ya. Jadi sekalian ada. Oke. Ya, jadi pemilihan informan itu tepat sekali, harus tepat. Oke, itu yang kedua. Nah, sebelum yang ketiga ini,
Kira-kira epistemologi bisa dipahami ya? Apa itu? Ada dua aja kuncinya itu. Pemilihan teori dan juga pemilihan informan gitu aja. Itulah kalau itu udah bagus, berarti udah bagus epistemologinya. Gitu. Berarti Pak, untuk epistemologi ini berarti harus benar-benar real, nyata Pak ya. Seperti saya rencananya kan untuk pakai perusahaan saya untuk jadi penelitiannya gitu Pak. Berarti harus bisa milih ownernya untuk jadi narasumbernya dan untuk karyawannya juga Pak. Iya betul. Pastikan masalah yang Bapak Ibu uraikan di wawancara di rumusan masalah itu tahu orang yang akan kita tanya itu. Siap. Ya, jadi kalau kira-kira nggak tahu jangan tanya orang itu intinya. Bapak Ibu yang menentukan soalnya. Kalau penelitian kualitatif ya. Tapi kalau penelitian kuantitatif seperti saya bilang tadi, contoh aja lah. Misalnya saya meneliti tentang kepuasan makan di restoran misalnya. Restoran A. Bisa jadi saya share pertanyaan ini ke mahasiswa saya. Mahasiswa saya yang nggak pernah makan di sana juga mengisi gitu loh. Form itu. Jadi ini sekali bisa bias ininya. Oke, bisa dipahami deh. Silakan tanya dulu. Yang kedua, epistemologi. Kalau ada yang kurang jelas. Mampu menulis teori dan mampu memilih narasumber, gitu aja intinya. Itulah epistemologi. Tapi di tesisnya tidak ada kata epistemologi tesis ini adalah, itu tidak ada ya. Nggak ada tanya ya? Belum ada Pak, mungkin bisa dilanjut. Kita lanjut. Ya Pak, lanjut Pak. Sekarang metodologi ya. Metodologi adalah proses ya, bagaimana ilmu itu didapatkan. Di sini how researcher go about the finding out whether he or she believes can be known ya. Jadi dari apa yang dia percayai ada masalah, kemudian dia cari tahu kenapa masalah itu, kemudian dia cari tahu narasumber kenapa masalah itu terjadi, sampai Bapak Ibu menulis permasalahan itu ternyata disebabkan karena begini ya, yang Bapak Ibu tulis, itulah metodologi ya. Jadi rangkaian proses untuk mendapatkan ilmu, itu metodologinya. Mulai dari ide, ya sebentar lagi yang akan di slide terakhir akan saya tayangkan, ya, sampai Bapak Ibu mendapatkan simpulan. Mulai dari ide penelitian, oh ini ide saya penelitian tentang sosial, oh permasalahannya begini, oh kalau permasalahannya begini teori yang dipakai harus begini, oh narasumber untuk jawab ini harusnya ini, cara mengumpulkan data harus dengan wawancara, udah itu analisisnya harus begini, sampai Bapak Ibu menulis kesimpulan ya. Jadi itulah yang kita sebut dengan metodologinya. Ini yang paling sering saya pakai untuk menguji ya mahasiswa apakah benar dia meneliti ataukah penelitiannya dilakukan orang lain ya, ataukah hanya mahasiswa yang mempresentasikan. Saya di sini bisa tahu persis ya, mahasiswa yang mempresentasikan saja, mungkin tesisnya dibuatkan orang, analisis data dibuatkan orang, sumber informannya nggak tahu pasti dia. Sebagian besar seperti itu. Jadi saya tahu ini mahasiswa benar-benar meneliti atau tidak. Saya bisa tahu dari metodologi di sini.
Jadi saya menguji cukup dari 3 aspek saja. Ontologi, mampu nggak mahasiswa menjelaskan permasalahan yang diungkap. Kedua adalah epistemologi, teori atau konsep yang dipakai cocok nggak dengan rumusan masalahnya. Yang ketiga metodologinya, bagaimana caranya data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis, bagaimana data digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Cukup itu. Jadi Bapak Ibu buat tesis 6 bulan saya menguji dengan 5 menit. Saya bisa itu. Baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Ya, karena rahasianya ada di 3 di sini. Ya. The full process of gaining knowledge. Jadi proses keseluruhan bagaimana pengetahuan itu didapat atau simpulan Bapak Ibu yang tulis di bab terakhir itu dari mana asal usulnya. Ya. Jadi simpulan tidak muncul begitu saja. Inilah yang akan menjadi real Bapak Ibu sebagai pemegang gelar master nanti ya, baik yang penelitian kualitatif maupun yang kuantitatif. Ya. Kalau metode itu hanya perbedaan pada aspek teknik yang dipakai ya. Ini metode saya jelaskan bahwa ada metode penelitian kualitatif yang kita bahas, metode kuantitatif yang mungkin Pak Trimo tadi pagi sampaikan, nanti ada mixed method ya. Jadi gabungan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Itu ya. Itu bedanya method dengan metodologi ya. Kalau metodologi itu proses of gaining knowledge, kalau method itu hanya bagaimana tekniknya, bagaimana prosedurnya ya. Yang selama ini yang kita kenal di kalangan ilmuwan itu ada 3 ya, kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kayaknya sudah selesai ya, penelitiannya. Masih ada 1 slide lagi. Kalau ada kira-kira yang didiskusikan terkait dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi, silakan sebelum saya masuk ke slide terakhir. Silakan tanya. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Maaf Pak, yang Pak, saya coba tanya Pak ya. Iya, saya tertarik dengan cara pengumpulan data melalui wawancara begitu Bapak. Tadi di kuliah pertama dijelaskan mengenai kecukupan data sehingga bisa diproses dalam aplikasi SPSS yang dipakai untuk penelitian. Oh, nah, kuantitatif ya? Oke. Kuantitatif ya, betul. Nah, kalau yang di kualitatif bagaimana Pak? Proses untuk menyatakan bahwa data yang dikumpulkan itu cukup dan memenuhi syarat untuk ditulis begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, bagus pertanyaannya. Dalam penelitian kualitatif tidak ada batasan, ya. Apalagi kalau penelitiannya menggunakan pendekatan biografi gitu ya. Cukup satu aja ya ketika menulis biografi seseorang misalnya. Kenapa sih kok orang ini sukses? Ya contohnya kita lah di Pak Rektor misalnya ya. Pak Rektor, kenapa sih Pak Rektor kok bisa sukses padahal latar belakangnya kalau beliau cerita dari ngunuh kopi itu ya, ini sisa-sisa kopi orang panenan, udah itu hidup di panti asuhan ya, udah itu sukses sekarang ya, jadi rektor, punya hotel, punya travel dan seterusnya. Kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi? Itu cukup satu aja informannya. Kalau penelitian kualitatif hanya membuat biografi, cukup satu, sudah valid datanya.
Tetapi kalau penelitiannya, misalnya judulnya peran stakeholders bank ya dalam meningkatkan roda ekonomi atau mempercepat pertumbuhan ekonomi misalnya begitu, kita udah bisa bayangkan siapa saja yang harus kita bisa wawancarai ketika bilang stakeholders, orang yang berkepentingan, pihak berkepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu pertama ya misalnya Bapak Ibu peran apa misalnya bank LPD ada apalah, paling tidak kepala LPD, pengusaha yang menerima kredit atau masyarakat ya, atau misalnya dari pemerintah ya, apakah dinas perdagangan atau dinas koperasi ini. Jadi dari rumusan masalah aja sudah kita ada bayangan siapa yang akan kita wawancari dan berapa kita perlu. Sehingga kesimpulannya tidak ada batasan. Ya, asalkan jawaban rumusan masalah sudah terjawab, cukup. Tidak perlu puluhan atau dan seterusnya kalau memang mereka tidak ada gunanya atau tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah kita. Tidak bisa. Ya, seperti tadi saya bilang untuk penelitian tentang pecalang, saya wawancarai kepala pendesa adat, saya wawancarai pecalang, saya wawancarai polisi, saya wawancarai tokoh pariwisata, gitu. Udah cukup segitu karena jawabannya ada di seputaran mereka itu, ilmunya itu ya. Kita mengkonsepkan jawaban mentahnya dari mereka semua. Nah, kalau saya kan nggak tahu kalau pecalang itu ikut juga patroli ketika ada event seperti G20. Saya juga nggak tahu kalau pecalangnya itu di briefing juga sama polisi. Kalau saya tidak tanya Pak Polisi, Pak Kapolsek itu. Jadi kita menentukan epistemologi itu. Berapa kita perlu. Begitu Pak. Baik. Kalau untuk skop dari yang dipertanyakan dalam wawancara itu apa ada batasannya Pak? Sekian. Tidak ada. Jadi tidak ada batasan untuk apa yang ditanya. Ini kan fungsinya mendalami, ya, mendalami untuk menjadikan paham gitu loh. Jadi seberapa banyak mau 5 pertanyaan, 10 pertanyaan silakan. Tapi pastikan semua pertanyaan itu harus terkait dengan rumusan masalah, ya, terkait dengan yang lainnya tidak perlu ditanyakan. Ya, jadi malahan kalau saya sering membimbing itu penelitian kualitatif itu, setiap kata yang ada dalam tesis itu wajib tahu artinya. Ya, jangan menulis kata yang tidak tahu fungsinya dalam tesis ini. Saya agak strict sih. Ya, kadang-kadang saya baca ini apa maksudnya? Oh, apa ya ini? Aduh, ngawur ini mahasiswanya. Ya, jadi sekali lagi tidak ada batasan daftar pertanyaan wawancara. 5 boleh, 10 boleh, tapi semua wajib harus terkait dengan masalah. Baik. Kalau kuantitatif kita sudah memframe responden untuk tidak neko-neko menjawab yang lain dan tidak ada pilihan setuju tidak setuju, ada 5 aja, pilih salah satu itu aja. Udah selesai, mati kutu ya, nggak ada pilihan lain. Betul. Ya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif seperti saya bilang contoh tadi dalam disertasi saya itu ternyata ada yang setuju. Ya, wisatawan itu boleh masuk ke dalam pura. Ternyata ada juga yang nggak setuju. Tidak bisa masuk ke pura, terutama di utama Mandalanya, karena mereka tempat itu adalah tempat yang paling suci di mana kegiatan ritual berlangsung, dia bilang itu. Nah, suara-suara inilah yang harus kita bahas di tesis atau disertasi.
Kalau di kuantitatif nggak bisa, langsung ke persentase dia. Oh ini bilang segini, ini bilang segini. Gitu ya. Sehingga persentasenya yang kecil dianggap tidak ada. Gitu. Itu di kuantitatif. Karena mereka harus mencari solusi permasalahan. Ya contohlah seperti tadi misalnya. Kita survei. Benar nggak? Apakah kita harus memberikan tetap wisatawan masuk ke Utama Mandala, ke bagian suci pura itu, ataukah tidak? Kita harus survei. Itu orang kuantitatif punya kerjaan. Setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Survei di seluruh Bali yang 4 juta sekian penduduknya. Ternyata kesimpulannya misalnya 60% bilang setuju, ya udah harus ditutup. Itu orang kuantitatif punya kerjaan mencari solusi dari permasalahan dengan mengkonfirm data yang diperoleh. Misalnya 60% setuju bahwa harus ditutup, ya nggak ada alasan lain untuk tidak menutup karena udah riset membuktikan. Tapi penelitian kualitatif kita telusuri apa sih kalau mereka nggak mau ditutup gitu. Itu yang kita eksplorasi. Gitu kira-kira Pak. Baik Pak. Paham Pak, di sini saya baru nangkep perbandingannya penelitian kualitatif sama kuantitatif. Baik. Ya, Makasih, pokoknya Bapak. Bapak kalau mau mencari tahu kenapa sesuatu itu terjadi dan mengapanya, kualitatif. Tapi mau menguji benar nggak ada hubungan antara ini dengan ini, ya atau tidak, atau mencari solusinya ya kuantitatif itu. Contoh pengaruh. Pak Meru rencana mau ngambil tentang apa? Sebenarnya saya di marketing Bapak, tapi kebetulan saya ada di Sumba. Ini ada beberapa hal yang menarik sih Pak. Tadi kalau yang kualitatif kan sekarang lagi santer nih Pak. Ya. Di Bali teman-teman dari tempat ini punya karakter yang naik turun sehingga ada beberapa hal yang tidak berkenan dengan teman-teman di Bali, akhirnya bentrokan gitu Pak ya. Oh ya, itu menarik sekali. Nah betul. Nah karakter itu terjadi juga di tempat area kerja kita Pak. Ya, jadi saya pegang salah satu 2 properti bahkan di sini yang kebetulan juga blue chip sih Pak untuk propertinya. Ya, blue chip. Di Sumba Baradaya itu salah satu hotel tahun ini dapat best reward Pak dari dunia. Di Sumba Bapak. Di Watunihi ya? Iya Bapak, betul. Terus kemudian kita juga buat properti baru di Sumba Timur. Dan ini ada perbedaan karakter Pak. Jadi dari penduduk di Sumba Baradaya dan Sumba Timur tuh karakternya memang signifikan banget untuk masyarakatnya. Wah, lihat di Sumba Baradaya itu rata-rata ya itu yang sering kita dengar di Bali bahwa mereka sering benturan itu dari mereka dari area sana. Ya, acceptance-nya, level acceptance-nya. Hotel terbaik yang properti kami ada di sana Pak. Oh gitu ya. Yang Watunihi itu Nihi Watu ya Pak, di Sumba mana dia? Sumba Baradaya Pak, betul. Sumba Baradaya. Saya udah dari zaman kuliah, saya dulu di Inggris sudah teman-teman bicara case itulah yang luar biasa dengan harga yang mahal sekian tapi yang wisatawan yang high level awareness on environment dengan society juga tetap ke sana. Tetap. Yang sekarang pun juga masih tetap Pak. Masih begitu ya? Saya baru dengar ceritanya aja, wah. Ini menarik. Betul, saya kira nanti Pak Meri bisa saya jadikan narasumber nanti. Pak, ke sana Pak, berdua Pak, Sumba Baradaya. Loh Pak Dedi pernah ke sana? Apa dari sana ya Pak Dedi? Belum Pak, nunggu rekomendasi Pak Meru. Ya Pak, ini lagi ngembangin satu properti di Sumba Timur sih Pak Andi lagi. Iya. Ya saya udah dari dulu dengar itu. Ininya. Tapi ya sayangnya itu saya belum pernah ke sana ini. Ini saya sudah dekat dengan Ibu Bupatinya, Ibu Ratu itu yang kemarin sempat booming dengan ada teman-teman dari influencer yang datang ke Sumba Baradaya itu Pak. Kan ya justru kemarin saya udah ditugaskan sama Pak Kepala Dinas Pariwisata Sumba Timur untuk melatih. Pak Bagus ya Pak? Pak Bagus. Cuman waktu itu saya udah sampai di bandara, udah di check-in counter itu mau berangkat, tiba-tiba gunung itu meletus. Ya. Udah itu akhirnya pesawatnya cancel, saya nggak jadi berangkat ke sana ya. Oh, harusnya Bapak
Mungkin Udah yang itu. ingin di kami, Pak. Udah Tapi yang di itu. timur, Pak, di sebelah timur, Pak. Padahal saya udah di check-in counter itu, udah di mau apa namanya boarding itu loh, udah di situ tiba-tiba cancel flightnya. Akhirnya 3 harinya lagi kalau saya disuruh berangkat lagi, aduh saya nggak berani. Takut gunung meletus ya, gunung apa Iya, Pak. Laki ya, Wayway Laki ya. Iya. Waktu itu Ini ya Tobi, Pak, di Flores, Pak. Flores itu lah. Pas waktu itu saya suruh ngelatih ininya masyarakat di sana itu tentang ekowisata. Ya, Pak Kepala Dinas Pak Bagus, udah bagus dia. Tahu ya Pak Bagus ya? Tadi. Kenal, Pak. Beliau pensiun 16 Ini ya? Juni, Pak. Oh iya kan. Ya sayang waktu itu nggak jadi ya. Kalau jadi kan bisa jalan-jalan. Rencana saya udah dikasih 1 minggu di sana. Nah, ini. Ya belum nasib di sana untuk Baik, Pak. jalan-jalan. Mudah-mudahan nanti lah. Ya begitu Pak. Menarik sekali itu saya kira reaksi masyarakat lokal misalnya terhadap pembangunan properti baru yang akan dikembangkan. Setuju tidak setuju, mendukung itu lah penelitian kualitatif. Tapi jangan dikasih angket Pak ya. Ininya setuju apa tidak setuju gitu. Nanti tidak setuju nanti ditutup ya, dibatalkan pembangunannya, repot ya. Itu kuantitatif Baik, punya ya. Orang Baik, kuantitatif yang punya dia untuk Siap. referendum ya, milih support atau enggak itu ya. Siap. Baik, Pak. Ya, kita pelajari karakteristik masyarakat. Yang setuju kenapa sih? Yang tidak setuju apa yang ditakutkan gitu loh. Itu yang kita tulis kualitatif. Menarik ya. Oke, masih ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada kita sesi yang slide terakhir ini. Oke. Bisa dilihat ya slide-nya ya. Pak Teti, slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Oke. Oke, ya ini adalah scientific research journey ya. Jadi perjalanan riset ilmiah Bapak Ibu yang akan lalui nih ya. Ingat tesis itu adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar ya. Jadi salah satu saja ya. Bapak Ibu kuliah dan seterusnya. Ini wajib sifatnya bagi Bapak Ibu ya untuk melalui tahapan semua ini. Pertama, Bapak Ibu harus meneliti ide, ya memiliki ide dulu. Seperti tadi, ya, ada meneliti di apa namanya Pak Teti di tempat kerjanya. Ya, tentang apanya kira-kira Pak Teti? Apanya Pak? Oh putus-putus ya? Masalah SDM apa pemasarannya Pak? SDM Pak. SDM-nya oke ya. Udah ada ide penelitian SDM di perusahaan ini. Tadi Pak siapa namanya tadi lupa ya. Bilang mau meneliti tentang di Sumbar. Udah ada ide. Pak Meru, Pak. Meru, Pak. Pak Meru. Pak Meru ya. Oke, Pak Meru ya. Oke. Ini pasti senang pura bapaknya, orang tuanya ini namanya Pak Meru dia. Ininya. Oke, jadi setelah tahu bahwa Pak Teti ini mau meneliti tentang SDM, nah langkah selanjutnya adalah literatur review. Baca teori tentang SDM di sini. Ada nggak teori atau ada nggak penelitian yang sudah membahas tentang apa yang sudah dikaji sebagai grand teorinya atau teori utamanya? Ya, ada ide. Kemudian ada nggak teorinya ya? Kalau ada ide, teorinya nggak ada, jangan lakukan. Nah, karena Bapak Ibu di epistemologinya tidak masuk, berarti tidak memiliki kaidah keilmuannya. Ya. Jadi pastikan ide yang Bapak Ibu teliti ini teorinya ada. Yang ketiga, ini adalah theoretical formulation of the research problem. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu membuat rumusan masalah ya, research problem. Apa yang menjadi permasalahan yang akan Bapak Ibu kaji? Seperti tadi saya bilang, untuk penelitian kualitatif cukup 2 rumusan masalah ya sudah jadi MM.
Mau 3 rumusan masalah jadi MM ya, mau 4 juga boleh ya. Saya sarankan 2 aja lah. Ya, untuk penelitian kualitatif ya. Biasanya yang membimbing sih saya lebih banyak yang kualitatif. Setelah itu sudah membuat rumusan masalah, nanti Bapak Ibu cari penelitian sebelumnya itu, kajian empiris. Apa yang sudah dikaji sama peneliti sebelumnya. Udah itu cari tahu bedanya. Apa kira-kira yang menjadi kebaruan dari kita atau novelty-nya ya, baik dari temuannya nanti, baik dari proses penelitiannya, atau metodologinya, atau aspek yang lainnya ya. Ini baca di tulis di bagian kajian empiris ya. Jadi di letter review itu ada kajian teori, ada kajian empiris. Di kajian empirisnya di sinilah ada teman-teman yang sudah membuat tesis duluan atau sudah publish di jurnal duluan, itu identifikasi perbedaan ya, penelitian yang Bapak Ibu lakukan ya, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Setelah itu baru Bapak Ibu membuat desain penelitian ya, atau research design. Ingat, desain penelitian ini kalau misalnya sudah di rumusan masalahnya bunyinya how and why, itu berarti kualitatif. Tapi kalau sudah di rumusan masalahnya bunyinya apakah X1 berpengaruh terhadap Y, ataukah apakah Z memoderasi Y, itu berarti kuantitatif apa sih desain penelitian. Ya, jadi kita bisa melihat tipe atau jenis penelitian itu dari rumusan masalah. Ya, ingat, jadi rumusan masalah ini yang kita jadikan dasar, bukan judulnya ya. Kita meneliti itu bukan dari judul mulanya, jadi dari rumusan masalah atau research problem and research question. Oke, anggap sajalah penelitiannya kualitatif ya. Jadi kalau penelitian kualitatif, buat latar belakangnya, tentukan rumusan masalahnya, udah itu rumusan masalahnya begini, buat tentukan narasumbernya, tentukan juga daftar pertanyaan wawancaranya, sampai siap. Udah itu siapkan alatnya ya, misalnya perekam suara, perekam video, seperti itu. Ya, itu di research design ya. Bapak Ibu masih bekerja di atas meja dalam ruangan. Kalau sudah lengkap semua, baru masuk ke data collection atau pengumpulan data. Di sini di lapangan. Mengumpulkan data sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah rancang. Orangnya siapa yang akan diwawancarai, pertanyaannya adalah begini. Data apa yang dikumpulkan sudah siap semua. Ke lapangan mencari data. Ada pertanyaan, berapa lama harus di lapangan? Seminggu, 1 bulan, 3 hari, ya, silakan. Intinya adalah sampai data terkumpul atau sampai jawaban rumusan masalah lengkap, ya, itu jawabannya. Jadi jangan tanya berapa lama harus penelitian lapangan. Jadi jawabannya adalah sampai data untuk jawaban rumusan masalah lengkap. Itu jawabannya. Terserah diatur. Ya, kalau saya dulu riset untuk disertasi itu 6 bulan. Ya, di lapangan itu. Karena banyak harus saya cari. Wawancara masyarakat, wawancara akademisi, wawancara tokoh adat, tokoh agama, dan seterusnya. Data lengkap, baru pulang lagi ke meja, ke ruangan untuk menganalisis. Nah, ini analisis ini yang akan kita bahas mungkin next meeting. Ya. Bagaimana data kualitatif dianalisis?
Nanti kalau manual boleh, ya nanti ada grouping, ada coding dan seterusnya. Atau menggunakan software, menggunakan NVivo misalnya boleh. Kalau yang tadi dari Pak Trimo ya kuantitatif, boleh menggunakan SPSS, ya boleh menggunakan SMPLS, ya, atau AMOS ya terserah. Ya, mereka alat analisis semua yang memberikan hasil ya dari jawaban rumusan masalah. Ya, data analisis. Nah, khusus untuk data analisis di sini boleh Bapak Ibu menganalisis sendiri, ya mengerjakan sendiri atau menggunakan jasa. Ya, jasa analisis jadi kasih data, udah selesai gitu ya. Nanti baru dilanjut ya dengan kalau data sudah lengkap ya. Jadi kalau data sudah lengkap sudah bisa mulai dengan writing up ya atau menulisnya ya atau menulis menjawab rumusan masalah yang dikaji ya menjawab rumusan masalah yaitu dengan menginterpretasikan data yang didapatkan atau dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya apa temuannya. Setelah menjawab semua rumusan masalah ya 2 atau 3 tadi saya bilang baru buat kesimpulan. Ya, simpulannya apa temuannya? Ya. Sehingga intinya paham dari fenomena permasalahan yang terjadi. Oh, kenapa terjadi? Karena begini. Bagaimana kejadiannya? Oh, kejadiannya begini. Singkat saja. Cukup setengah halaman kesimpulannya sudah selesai. Ya, ini adalah siklus ya, yang Bapak Ibu akan lalui ya, on the way mendapatkan gelar magister. Ya. Silakan kalau ada yang tanya dan perlu didiskusikan untuk research journey boleh. Ya, ada kira-kira? Jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Cara buatnya yang jelas Pak. Nah, kira-kira sekarang di posisi mana Bapak Ibu sudah ada ini? Itu pertanyaannya. Kalau sudah jelas. Atau belum masuk lingkaran ini? Belum. Belum. Belum masuk Pak. Waduh. Baru mencari ide Pak. Hah? Baru mencari ide. Oh, berarti masih kira-kira dekat ke research idea itu ya? Di atas itu ya kira-kira ya? Posisinya ya? Kan? Iya Pak, betul itu. Kan sering kalau Bapak Ibu pergian posisi di mana nih? Gitu ya. Oh, posisi dekat lingkaran udah gitu ya. Di depannya conclusion Pak. Depannya conclusion ya. Jadi masih mencari ide ya. Berarti research idea ya.